Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini menampilkan dunia bawah Elbaf. Ketegangan semakin memuncak. Loki, sang raksasa paling perkasa, berusaha keras untuk mengayunkan palunya ke arah pohon Adam, namun Luffy yang telah bertransformasi ke Gear 5 berhasil menahan serangannya. Dalam tubuh raksasa yang dahsyat, Luffy menahan kedua tangan Loki dengan eratan kuat, mencegahnya dari membuat kerusakan lebih lanjut. Mata Luffy menyala dalam amarah saat ia berkata, "Aku tidak akan terima kalau kau melanggar kesepakatan kita. Kau janji akan memberitahu lokasi Shanks, tapi sekarang kau malah bikin onar." Loki tertawa keras sambil mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Luffy. "Kalian hanyalah manusia kecil yang tak punya apa-apa," teriaknya penuh kemarahan. Meskipun begitu, ia merasakan tekanan luar biasa dari Luffy. "Gear 5-mu memang hebat, tapi aku adalah raja dari para raksasa. Jangan anggap remeh kekuatanku." Hajrudin yang berdiri di belakang bersama krunya berusaha keras menenangkan situasi. "Tolong berhenti, kalau pohon Adam rusak, seluruh Elbaf bisa hancur. Ini bukan cuma soal kita, tapi juga warga di atas sana." Namun Loki tetap acuh. Ia menggeram marah, "Aku sudah bosan dengan penjara ini. Aku butuh kebebasan tanpa batas. Dan kalau kalian tak lepaskan borgol batu laut ini, aku bakal hancurkan segalanya." Sementara itu, Robin diam-diam mengamati situasi dari kejauhan dan mulai memikirkan strategi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan merebut kembali kepercayaan Loki. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Robin berkata, "Luffy-san benar, Loki-san. Kita ada pada sebuah perjanjian. Jika kau ingin bebas sepenuhnya, berikan kami informasi tentang Shanks terlebih dahulu." Loki berhenti sesaat menatap Robin dengan tatapan waspada. "Kenapa aku harus percaya padamu?" Robin menjawab tanpa ragu, "Karena jika kau melanggar janji lagi, Luffy-san tidak akan ragu untuk mengalahkanmu. Kita semua tahu bahwa Gear 5-nya jauh lebih superior daripada kekuatan fisikmu saat ini." Mendengar hal tersebut, Loki tampak goyah. Dia menyadari bahwa Luffy dalam mode Gear 5 bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Namun, dia masih mencoba bernegosiasi. "Baiklah, aku akan memberitahunya. Tapi setelah itu, kalian harus melepaskan borgol ini." Luffy sedikit melemaskan cengkeramannya, namun tetap waspada terhadap gerakan Loki. "Oke, katakan di mana Shanks bersembunyi." Dengan nada rendah, Loki akhirnya menjelaskan. "Shanks bersembunyi di Pulau Abyss, sebuah wilayah terlarang di utara Elbaf. Hanya orang-orang terpilih yang mengetahui cara masuk ke sana. Tapi ingat, pulau itu dipenuhi bahaya. Bahkan aku sendiri hampir mati saat mencoba menembus pertahanannya dulu." Setelah mendengar petunjuk tersebut, Hajrudin buru-buru mencatat lokasi tersebut. "Pulau Abyss, ya? Oke, kami akan menuju ke sana secepat mungkin," kata Hajrudin. Namun, Loki masih belum puas. Loki pun bisa merasakan kekuatan besar dari Luffy dalam mode Gear 5 dan sedikit terintimidasi karena merasa cukup terkejut. Tapi setelah itu Loki hanya tersenyum jahat dan merasa tertantang untuk menghadapi kekuatan Luffy. Tiba-tiba saat Luffy masih menahan kedua tangan Loki, Zoro dan Sanji melompat dan melancarkan teknik serangan kuat secara bersamaan ke arah palu Raknir milik sang pangeran itu. Palu tersebut pun terlepas dari tangan Loki dan jatuh ke tanah. Ketika palu itu jatuh, terjadi guncangan hebat di area sekitar karena palu tersebut memang sangat berat. Loki pun berkata bahwa kekuatan dari teman-teman Luffy sangat mengagumkan karena sangat jarang ada manusia biasa yang bisa menjatuhkan palu Raknir dari tangan Loki. Dia pun mengaku bahwa mereka bukan orang-orang yang bisa diremehkan. Meski begitu, Loki menegaskan bahwa mereka akan segera menerima akibatnya karena tidak mematuhi perintahnya. Berbalik ke dunia matahari, di dekat sekolah Warus, para kesatria suci masih mengamati pertempuran antara para monster melawan para guru. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Somers menciptakan berbagai macam monster dari ketakutan anak-anak di Elbaf. Dia punya kemampuan untuk mengubah ketakutan orang lain menjadi monster-monster yang nyata. Para monster itu pun sedang mendekati sekolah Walrus untuk mengacau. Tapi guru-guru tentu tidak tinggal diam. Mereka bergegas melawan. Bahkan saat ini sudah ada semakin banyak raksasa yang datang karena kepala sekolah yang bernama Kiba telah meniup trompet sebagai tanda adanya bahaya besar. Ketika Gunko, Somers, dan Gillingham masih sibuk menonton, tiba-tiba mereka merasakan kedatangan dari seseorang yang kuat. Rupanya orang itu adalah Skopper Gaban. Tapi Gunko dan Gillingham tidak tahu bahwa dia Skopper Gaban, sebab fisiknya sekarang sudah sangat tua, berbeda dengan penampilannya dalam poster buronannya saat masih muda. Namun, Somers bisa menyadari bahwa pria itu memang Skopper Gaban karena dulu dia pernah bertemu dengan Gaban di Pulau God Valley. Dia bilang, walau secara fisik Gaban sudah berbeda dari saat muda dulu, tapi aura keberadaannya masih terasa sama. Sebaliknya, Gaban tidak mengingat Somers karena di Pulau God Valley dulu dia terlalu sibuk bertarung melawan banyak orang. Gunko pun berkata, bagaimana mungkin dirinya, Somers, dan Gillingham bisa ditemukan padahal mereka telah memakai teknik untuk menyembunyikan hawa keberadaan. Somers pun bilang itu karena Gaban memiliki Kenbun Shoku Haki yang sangat hebat. Hanya haki
kaki dari orang-orang tertentu saja yang tidak bisa dikelabui dengan teknik penyembunyian hawa keberadaan. Setelah itu, Gunko dan Gillingham langsung melancarkan serangan. Gunko menciptakan beberapa tanda panah untuk dilesatkan ke arah Gaban, tapi pria tua itu berhasil menghindar dengan sangat gesit. Lalu Gillingham mencoba menyerangnya dengan trisula. Gaban pun segera mencabut kedua kapaknya dan menangkis serangan itu. Sekarang pun giliran Gaban yang mulai membalas. Dia menggunakan teknik bernama Yasotakeru, sama seperti yang dia pakai di Enies Lobby ketika melawan Luffy beberapa waktu yang lalu. Teknik itu menciptakan gelombang tebasan dari kedua kapaknya. Para kesatria suci pun menangkis serangan tersebut. Di sana Gillingham mengeluh karena tiba-tiba ada orang merepotkan yang mengganggu misi mereka. Gunko pun berkata, percuma saja untuk mengeluh karena sekarang mau tidak mau misi mereka harus tetap lanjut. Gunko lalu memakai teknik dari kekuatan Aro-Aronomi untuk menciptakan banyak tanda panah yang terarah secara akurat kepada Gaban. Ketika panah-panah itu melesat, Gaban pun melancarkan teknik tebasan dari kedua kapaknya yang menciptakan efek angin besar sehingga semua panah dari Gunko langsung menjadi terpental. Gillingham pun langsung menggunakan salah satu kemampuan dari kekuatan Kirin, tapi lagi-lagi Gaban bisa mengatasi itu. Gaban berkata, perlu diakui bahwa serangan-serangan mereka cukup berbahaya, namun selagi Gaban tidak lengah, jangan mengira serangan-serangan semacam itu akan berguna di hadapannya. Sementara pertarungan berlangsung, Somers masih menonton dan belum ikut campur. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Nika versi jahat menjadi semakin kuat. Dalam pembahasan sebelumnya, Nika versi jahat itu sudah dengan sangat jauh oleh Robin dengan teknik tangan iblis miliknya. Namun kini Nika versi jahat itu bangkit kembali, namun malah menjadi bertambah kuat karena semakin banyak anak-anak yang takut dengan sosok itu. Somers pun bilang kepada Gunko dan Gillingham untuk mundur saja terlebih dahulu, biar monster buatannya saja yang menyerang Gaban. Somers melakukan itu karena saat ini Gunko dan Gillingham memang sedang tidak dalam keadaan prima, sebab mereka masih menggunakan kekuatan buah iblis mereka untuk membuat tidur anak-anak raksasa dan mengarahkan mereka ke pantai. Rupanya teknik itu memang menguras tenaga setiap detiknya, sehingga kemampuan bertarung Gunko dan Gillingham saat ini menjadi tidak maksimal. Gunko dan Gillingham pun mulai mundur. Di saat yang bersamaan, Nika versi jahat yang dikendalikan oleh Somers mulai menyerang Gaban. Somers bilang karena ketakutan anak-anak saat ini semakin banyak, maka Nika versi jahat itu menjadi semakin kuat berkali-kali lipat dari wujud sebelumnya. Saat Nika versi jahat mulai menyerang Gaban, Gaban bisa merasakan bahwa makhluk itu lebih kuat dari Gunko dan Gillingham. Serangan itu pun membuat Gaban terpental jauh dan makhluk itu pun mengejar Gaban. Di sana Gaban berkata bahwa membangkitkan Nika versi jahat dengan kekuatan sebesar itu sangat menguras tenaga. Semoga saja makhluk itu bisa mengalahkan Gaban, karena kalau tidak maka Somers, Gunko, dan Gillingham harus bekerja sama untuk melawan Gaban. Lalu cerita berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan Jarul dan beberapa raksasa telah tiba di lokasi yang terbakar di dunia matahari akibat petir yang diciptakan oleh Loki. Sebab ketika Loki memanggil petir ke dunia bawah dalam chat terakhir, petir yang datang dari langit itu melewati dunia matahari juga sehingga terjadi kebakaran yang sangat besar di tempat itu. Jarul dan sebagian raksasa pun bergegas untuk memadamkan api sebelum terlambat. Jinbe dan Nami juga ikut serta karena kemampuan pengendalian air dari Jinbe dan teknik Nami dengan Zeus untuk menciptakan hujan bisa sangat membantu. Mereka pun berusaha memadamkan api dengan cepat. Teknik-teknik Jinbe terbukti memang sangat berguna di sana. Begitu juga dengan Nami dan Zeus yang dengan sukses menciptakan hujan besar. Beberapa saat kemudian api pun mulai padam. Para raksasa lalu memuji Nami dan Jinbe karena kalau mereka tak ada di sana pasti akan lebih merepotkan. Jinbe pun bilang bahwa petir yang menyambar sampai menciptakan kebakaran itu sangat besar. Dia bertanya, apakah petir semacam itu memang wajar ada di Elbaf? Jarul menjawab, tentu saja tidak, tapi ada orang yang bisa memanggil petir itu. Dia adalah Pangeran Loki. Para raksasa pun langsung merinding karena itu artinya Loki sudah terbebas. Jinbe bertanya kembali, apakah itu artinya suara trompet tanda bahaya dibunyikan karena Loki sudah terbebas? Jarul menjelaskan bahwa suara trompet itu berasal dari sekolah Walrus. Petir yang dipanggil oleh Loki mengarah ke dunia bawah, yang berarti Loki saat ini masih berada di dunia bawah. Jadi suara trompet dari sekolah Walrus adalah masalah lain. Nami pun berkata, berarti ada sosok lain yang sama merepotkannya seperti Loki yang sedang menyerang sekolah Walrus. Mereka pun segera bergegas menuju ke sekolah Walrus untuk mencari tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah itu cerita beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, memperlihatkan markas besar dari Angkatan Laut. Di dalam ruangan, Laksamana Armada Fleet Admiral Akainu telah menerima laporan tentang siapa saja orang penting yang berada di Elbaf saat ini. Pertama, dari informasi umum yang memang sudah diketahui dari berita, ada bajak laut topi jerami, bajak laut Bonnie, Bartolomeo Kuma, dan klon Vegapunk. Kemudian kedua, dari penyelidikan tim intel khusus Angkatan Laut, diketahui di sana pun ada Loki, Shanks, Skopper, Gaban, dan nama-nama karakter baru yang merujuk
merujuk pada para raksasa kuat di sana yang sangat berpengaruh. Itulah semua orang penting di Elbaf yang ada sekarang ini. Akainu tampak kesal ketika membaca nama Shanks, karena baginya Shanks adalah pengkhianat angkatan laut. Dia juga sangat marah karena dulu Kuzan tidak menghabisi Shanks. Bahkan sekarang, Kuzan juga sama-sama ikut menjadi pengkhianat angkatan laut. Dia juga cukup terkejut saat tahu bahwa di sana ternyata ada Skopper Gaban. Melihat daftar orang-orang penting di Elbaf bukan tanpa alasan, melainkan karena Akainu akan segera mengirim pasukan besar ke negeri para raksasa itu. Kembali ke Elbaf, cerita memperlihatkan kelanjutan dari kondisi Gaban. Di area sekolah Walrus, Gunko dan Gillingham masih ingin bertarung melawan Gaban lagi. Namun Somers bilang mereka berdua masih harus menyimpan tenaga karena teknik mengendalikan anak-anak Elbaf yang sedang tertidur untuk berjalan ke pantai terus menguras tenaga mereka. Jadi, biar monster ciptaannya saja yang mengatasi Gaban. Namun, untuk memastikan keadaan aman, Somers pun mulai maju secara langsung untuk melawan Gaban. Ketika Gaban masih kerepotan melawan Nika versi jahat, dia bisa merasakan Somers yang mulai maju mendekatinya. Gaban berkata bahwa dia bisa merasakan bahwa Somers berbeda dari dua orang kesatria suci tadi. Ini menegaskan bahwa Somers lebih kuat dibanding Gunko dan Gillingham. Somers pun mulai mengeluarkan tangannya untuk menciptakan monster dari ketakutan Gaban agar ada dua monster yang menyerang Gaban di sana. Tapi rupanya kemampuan Somers itu tidak berfungsi. Somers selalu tertawa karena dia langsung tahu alasannya mengapa tidak muncul monster dari ketakutan Gaban, yaitu karena tidak ada sosok apapun yang ditakuti oleh Gaban. Somers pun bilang bahwa tangan kiri sang Raja Bajak Laut memang luar biasa. Somers pun mulai mencabut pedang dan siap untuk bertarung secara langsung. Di sisi lain, Gaban merasa tertantang karena harus melawan Nika versi jahat dan juga kesatria suci yaitu Somers. Itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.